Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Ini adalah live streaming kita yang ke berapa? 10 tambah 2, 12 di bulan Februari ini tanggal 18 tahun 2020. Dan tadi maaf sempat live tiba-tiba saya matikan karena saya belum terpasang tadi anunya mikrofonnya, jadi saya matikan. Jadi ini kita baru terhubung lagi. Oke, jadi seperti biasa teman-teman bisa langsung komentarin kira-kira apa yang mau dikomentarin, bisa bertanya juga di kolom komentar. Terus apapun pertanyaannya kita akan coba untuk menjawab. Dan teman-teman tentu saja kalau sudah masuk ke live streaming ini, walaupun cuma sekilas, usahakan untuk tetap like dan berikan apa ya? Berikan komentar kalian, dan mungkin kalau bukan subscriber bisa mensubscribe channel ini ya. Oke, ini ada akun YouTube. Nggak tahu siapa namanya, dia bilang gue lost 14. Maksudnya ini gimana, bro? Lu lostnya 14 kali atau gimana? Jadi bisa lebih detail lagi kenapa bisa lost sampai 14 kali. Terus kira-kira itu juga trading di Binomo atau di tempat lain. Jadi biar agak lebih jelas, detail, bisa dijelaskan untuk mungkin teman-teman juga di sini yang bergabung atau yang nonton live streaming ini juga pernah punya pengalaman yang sama di tempat yang kira-kira dari akun YouTube ini berdagang ya. Dia sampai bilang, oh Binomo 14 kali, 14 kali loss di Binomo. Baru hari ini atau gimana lossnya? Atau sebelumnya loss terus atau pernah profit? Jadi sharing-sharing aja pengalaman pribadinya brother ini kira-kira apa aja. Siapa tahu kita mempunyai kesamaan tentang trading. Saya akan memberikan kiat-kiat, mungkin masukan atau cerita tentang pengalaman pribadi saya di selama berdagang di dunia trading ini, salah satunya berdagang di dunia ini ya, di dunia ya ini trading ya berdagang. Jadi kira-kira mungkin bisa dikasih tahu apa yang menyebabkan kamu bisa loss. Nah, minggu kemarin profit banyak, gue loss 14. Waduh, kok bisa sampai loss 14 kali itu gimana itu? Saya juga pernah loss ya, banyak. Minggu kemarin profit banyak. Kemarin profitnya sampai berapa, bro? Bisa dikasih tahu mungkin berapa uang yang kamu hasilkan, dan terus pas kamu kalah 14 kali ini berapa uang yang kamu keluarkan, atau kamu 14 kali ini loss terus karena kamu ingin mengejar apamu tuh, maksudnya kamu ingin kejar deposit awalmu yang kamu punya itu, baru kamu pingin kembalikan modal karena awalnya kamu sudah berdagang di awal itu kamu loss banyak, tapi akhir ini loss. Oh, akhir ini loss di mana berdagangnya, di aset apa, crypto IDX atau apa? Jadi hari ini kita lihat ya, sudah bisa semua ini. Kita masukkan aja, tambahkan. Ini gak usah, Euro JPY, Euro GPB. Kita masukkan semua biar kita makin banyak untuk buka open posisi. Sudah semua kita masukkan, kemudian kita akan baca dulu komentar. Tapi akhir ini loss. Masih belum ada komentar baru, jadi kita akan pasang dulu indikator yang biasa saya gunakan, ya ini moving average. Selalu begini. Kemudian saya pakai parabolik. Oke. Terus ininya dijadikan candle aja. Sudah jadi ya. Oke, kita lihat di sini ini bagus posisinya. Saya mainnya kecil-kecil tapi pasti. Ini kita coba untuk open posisi di sabar. Di sini kemungkinan dia akan naik. Kita akan coba di menit sini, kita masukkan naik ya. Sudah masukkan 40 aja dulu untuk permulaan, kita main pelan-pelan saja, alon-alon wae. Sudah masuk ya di sini 40. Kenapa 40 kita masuk? Kenapa 40 kita masukkannya pilihnya buy? Karena di sini kita lihat aset ini setelah dia bergerak turun, di sini kamu lihat dia sini reverse ya, dia ke bawah. Terus dia menemukan lagi di sini untuk naik. Di sini sekarang dia sudah naik, dan kemudian juga aset perdagangannya sendiri bergeraknya di atas dari
garis merah ini atau garis moving average ini. Jadi indikasi ini bahwa kita harus open posisi naik atau buy itu sangat besar potensinya untuk profit ya di sini. Tapi kita lihat dulu di sini ada lagi potensi dia bakal tetap turun. Tapi karena kita masukkan tadi lumayan time frame-nya agak jauh, jadi kita tunggu aja sampai dia betul-betul naik atau turun. Karena kalau dilihat dari trennya sendiri ini bakalan naik terus. Karena kalau di sini kita loss, kita bisa kompensasikan untuk di menit selanjutnya kita pilih tetap ke atas ya harga asetnya. Oke, itu aja. Terus untuk teman-teman yang baru bergabung di live streaming ini, bisa langsung tekan plus kalau kalian seorang trader, dan minus diketik aja, ketik plus gitu trader. Kalau kalian ketiknya minus berarti kalian bukan trader. Dan kalau kalian bukan trader dan pingin lebih tahu tentang dunia trading, bisa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya. Dan mungkin kalau kalian sudah agak tertarik dan pingin juga merasakan yang namanya menghasilkan dari dunia internet atau online secara online ini, kalian bisa buka akun perdagangan baru di broker Binomo yang ada linknya saya berikan di bawah. Itu ada link untuk masuk ke broker Binomo, dan tentu saja setelah kalian daftarkan akun kalian melalui link itu, kalian akan mendapatkan 1000 US dollar di akun perdagangan kalian. Dan 1000 US dollar ini adalah demo akun ya, jadi bukan di akun real. Kalau di akun real semuanya pasti buka Binomo kan, karena dikasih 1000 US dollar langsung gitu. Jadi di demo akun kalian bisa berlatih, belajar, dan lebih mengenal lagi dunia trading ya. Di sini harga asetnya tetap malu-malu bergeraknya, tapi saya optimis dia bakalan naik ke atas di sini. Cuman karena dia di sini tetap turun ke bawah, berarti kemungkinan besar di sini hampir 80%-an kita di sini loss, tapi kita bisa kompensasikan untuk buy di menit 2 menit atau 3 menit selanjutnya setelah ini ya. Itu aja kurang lebihnya. Oke, kita loss ya, loss ini kena masalah ya. Oke, loss sudah biasa loss. Kita lihat lagi di sini, ini trennya masih turun. Jadi kita kalau pakai strategi moving average ini bagusnya tuh kayak gitu ya, maksudnya cari yang bergerak sesuai tren, karena lebih enak untuk dibacanya kalau menggunakan teknik strategi yang menggunakan moving average sebagai acuannya ya. Moving average sama SAR parabolik itu bagus banget digunakan. Kita cari lagi di sini, masih turun ya, dia terus turun, tapi agak malu-malu untuk turun. Di sini juga sama, kayaknya di sini dulu kita coba. Saya masukkan aja 80 ya di sini. Kita akan open posisi di menit, kita kasih aja 14 ya. Kita pilih ke atas 14 menit. Jadi 19.14 kita posisikan ke atas, sudah sebesar 80. Oke, sudah ya, sudah kita tekan, sudah kita masukkan. Terus untuk teman-teman semua yang kira-kira ada kebingungan selama berdagang di Binomo atau mengalami kendala, tapi seputar trading aja, bisa di-share di sini, kalian tanyakan di kolom komentar, tentu saja dengan bahasa yang baik dan benar ya. Jadi begitu. Jadi kalian nggak usah apa ya namanya ya, nggak usah ragu. Nggak usah ragu apa ya? Nggak usah ragu. Saya bingung. nggak usah ragu yang namanya untuk trading ya. Saya soalnya, wah ini kenapa nih? Wah nggak masalah ya masih. Di sini kita lihat, saya bingung soalnya kebanyakan dari kalian yang nonton live streaming ini sudah sering nonton live streamingnya, dan untuk penjelasan kenapa pilih buy ini atau pilih sell sudah banyak yang tahu. Jadi saya bingung ini mau cerita atau mau ngapain sama kalian. Jadi kita cuma live streaming nih ya untuk ngeliatin aja bahwa saya trading, betul-betul dengan akun saya di sini, bukan akun orang lain, bukan, tidak ada saya ikatan atau ini saya dimainkan dari jauh. Enggak, ini betul-betul saya yang gerakkan sendiri semuanya. Takut kebanyakan orang berpikir begitu ya. Jadi saya betul-betul ingin profesional di sini. Di sini kalian lihat
Oke, kita coba ya, kita coba sekarang masukkan 100. Masukkan 100 saja, tapi tetap pilih ke atas. Kita tetap pilih ke atas, coba. Jadi gitu, kurang lebihnya begitu ya. Tak 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 tak. Wah, ini tetap turun. Kenapa saya tadi yakin dia bakalan naik? Karena di sini tren juga tetap naik. Tapi tiba-tiba kenapa bang ini kok sekarang harganya kok tetap pergi turun, sedangkan abang pilihnya naik? Karena saya lihat di sini masih tidak ada tanda-tanda dia bakalan reverse atau pergi ke bawah asetnya ini. Ternyata di sini kita terkena yang namanya false signal ya. Ternyata di sini saya nggak merhatikan lebih pasti lagi. Di sini dia sudah kelihatan. Di sini bahwa dia akan berbalik arah ke bawah di sini. Jadi otomatis di sini nanti dia bakalan ke atas gitu dari parabolik SAR-nya. Nah, berarti kita loss 2. Kita kalah ya 2 kali. Berarti sudah 3 kali kita loss. Sejauh ini kita kalah 3 kali ya, nggak masalah. Kita akan coba lagi. Tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya kata menyesal, kata kecewa, kata-kata yang kira-kiranya bikin mental kita down. Harus tetap semangat, tetap tetap optimis, karena dari apa maksudnya? Dari kebanyakan trader itu biasanya dia setelah main di akun real terus loss berkali-kali, mentalnya itu kayak tergoyang gitu untuk mengejar ketinggalannya, kompensasi sampai saldonya habis. Ternyata apa yang diharapkan tidak sesuai dengan keinginannya, saldonya nggak kembali, saldonya habis, terus dia isi lagi, kayak gitu lagi diulang-ulang sampai berkali-kali. Dia sampai bilang ini semuanya pembodohan, ini semua tidak real, ini semua palsu. Kalau mending daripada kita gini, mending kita kita trading kita kerja nyata aja, dosa ikut trading secara online. Sebenarnya itu benar-benar salah. Tapi kenapa saya bilang benar-benar salah? Karena kalian tahu sendiri di dunia trading ini, gak usah jauh-jauh, saya kasih contoh aja sih. Kalau kalian tahu, orang terkaya ketiga kalau nggak salah sekarang dia, atau keempat, si Warren Buffett itu. Warren Buffett ini adalah orang yang kerja atau orang yang menciptakan, atau orang bisa dikatakan guru besar lah, guru besar stock market. Stock market itu ya sebenarnya ya, dari stock market itu perdagangan saham. Jadi stock market sama stock exchange itu sama. Dari dulu saham, terus perdagangan uang, terus karena sekarang masuk ke dunia digital, sekarang kita mengenal yang namanya cryptocurrency. Jadi kalau kalian tahu, cryptocurrency itu adalah mata uang digital yang dimana harganya sekarang mungkin masih tetap tinggi ya. Satu Bitcoin aja berapa? Dan tidak cuma Bitcoin, cryptocurrency itu banyak jenisnya, dan setiap dari cryptocurrency itu mempunyai harganya masing-masing. Jadi kenapa ada broker-broker seperti Binomo dan lain-lain itu, mereka fokusnya untuk kita masuk di cryptocurrency ini. Tapi tidak menutup juga dia membuka juga untuk stock exchange di sini. Makanya kalian lihat forex ya, foreign exchange di sini ada Euro USD, di mana perkembangan atau jual beli antara uang euro, mata uang euro sama uang dolar Amerika untuk hari ini gimana perkembangannya, kita kita prediksikan kira-kira setelah dia dibuka tadi jam berapa, ditutup tuh kira-kira harganya bakal naik. Makanya kalau kalian lihat kadang-kadang 13.000, maksudnya contohnya kayak rupiah sama uang dolar, di jam 11 harganya 13.600 sekian, nanti jam 3 harganya jadi 13.400 sekian. Nah itu yang kita analisa gimana caranya biar lupa apa yang namanya itu, lupa saya lagi kan. Jadi kata-katanya ini jadi bingung saya, gara-gara baca komen langsung ambiar. Jadi itu yang mempengaruhi, itu banyak faktor kenapa harga itu. Dan pasti ada yang bertanya, ngapain sih kok uang itu ditukar belikan, dijual belikan, baru harganya kok beda-beda. Contohnya kalau kalian lihat di
suku acuan jual beli uang juga kita tukarkan di bank juga, kamu lihat. Kalau kita jual uang kita, dia dari bank belinya, contohnya ya, dia bank beli uang kita, bisa kita punya dolar 13.000 bank beli. Tapi kalau kita beli dolar, harganya jadi 13.000, berapa ratus gitu. Karena ya ini, semua ini tuh kena berlaku ya dari perdagangan saham ini juga. Saham perdagangan saham, jual beli saham di apa terjadi, mata uangnya juga bergerak terus, dan cryptocurrency juga bergerak terus. Jadi itulah yang dimana sekarang memang betul, tanpa meninggalkan rumah, tanpa kita harus bla 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 bla, kita bisa menghasilkan uang dari rumah dengan cara trading. Itu sebenarnya benar, tinggal kaliannya gimana caranya untuk untuk memanage waktu kalian, dan untuk meneliti atau untuk untuk menganalisa lebih dalam lagi gimana sih caranya trading atau berdagang yang baik dan benar, dan untuk mengecilkan kemungkinan resiko kekalahan atau loss di saat kalian berdagang. Jadi sebenarnya kenapa cryptocurrency banyak diminatin, karena dari broker-broker kayak gini kenapa diminatin dan banyak orang yang coba, karena dia sistemnya hanya dengan modal sedikit kalian bisa dapat profit yang besar ya, karena dia berdagangnya dalam kurun waktu yang sangat cepat aja, nggak sampai seminggu, nggak sampai sebulan, nggak sampai berbulan-bulan, karena dia bisa cuma 1 menit 30 detik, bahkan paling mentok itu 1 hari bisa kalian berdagang di cryptocurrency. Jadi sebenarnya ya begitu ya kurang lebihnya saya jelaskan. Bang, ke Bapak Candle suka gocek di detik-detik. Udah di WD. Malam Bang, halo Mr. Corner 12. Terus yes no udah di WD kayak itu Bang. Sudah di WD kemarin ya, pas hari Jumat itu saya WD sedikit sekitar 20 ribuan karena ada urusan yang saya harus butuh cepat uangnya. Terus Bang, kenapa Candle suka gocek di detik-detik terakhir? Sebenarnya dia bukan gocek. Jadi kamu kalau ada yang bilang wah ini broker ini bla 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 kita tergocek terus, itu sebenarnya bukan digocek. Makanya kamu harus lebih pahami lagi, cari aja di internet contohnya kenapa, misalnya contohnya apa yang mempengaruhi pergerakan aset perdagangan. Jadi kamu nanti dijelaskan kenapa kamu pas buka open posisi buy sudah yakin trennya naik, tiba-tiba dia kok menit-menit terakhir bisa turun. Itu ada alasannya, karena itu saling saling berkesinambungan atau saling berhubungan ya. Jadi semua itu ada alasannya. Jadi nggak ada sebab. Jadi nggak mungkin lah. Coba kamu pikirkan secara logika. Ngapain coba orang misalnya di broker binomo, dia nungguin akunmu nih. Akunmu pilih kemana nih? Misalnya kamu pilih ke bawah. Dalam 30 detik lagi kamu berharap harga itu akan ke bawah. Baru orang binomo bikin. Pas sudah menit-menit detik-detik terakhir, dia bikin naik ke atas. Baru kamu loss. Baru uangmu diambil. Nggak begitu caranya bro. Sebenarnya juga kita memakai broker binomo ini juga, dia juga lagi juga berdagang juga sekarang ya, untuk tetap menghidupi yang namanya ya brokernya dia sendiri. Karena broker itu sistemnya kita masuk ke dia, kita sama-sama berdagang sama dia gitu. Bang, gimana caranya sistem kompensasi kekalahan? Apakah ikutin follow trend atau reverse sell trend? Jadi sebenarnya MGB Channel, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kompensasi. Itu kompensasi adalah saat dimana kalian yakin, jadi nggak harus tentang tren, nggak harus tentang reversal, waktu harganya berbalik arah itu nggak harus tentang itu juga. Tapi kalau kalian sudah yakin dan kalian sudah baca banget baik-baik aset perdagangan yang bergerak, jadi kalau kalian yakin menit ini saya buka buy, ternyata pas di menit itu tutup close, ternyata kalian loss, baru kalian masih optimis bahwa harganya akan tetap pergi ke arah situ yang kalian pikirkan. Nah itu adalah kompensasi. Jadi nggak ada pengaruhnya untuk ikuti tren atau ikutin reversalnya. Jadi betul-betul kalian baca sendiri, analisa sendiri. Bang, trade binomo bisa cair benar nggak sih? Gue mau trade, cuman kata teman kok ada tipu-tipu sih. Gimana bang, menurut abang? Jadi gini, nih. Ini contohnya, ini Mr. Corner ya. Kita betul-betul nggak tahu sama Mr. Corner ini. Ya dia seorang subscriber, dia suka nonton live streaming. Mungkin dia nggak cuma subscribe channel saya, tapi dia juga subscribe channel lain. Dan dia di sini sudah memberikan pengakuannya bahwa dia sudah bisa WD masuk dan walaupun kecil tapi bisa masuk. Jadi contohnya dia profit 100.000, waktu ditarik 100.000 bisa. Berarti trade atau trading atau trade sama aja pertukarannya. Itu tidak ada yang namanya penipuan. Saya katakan lagi,
Ini bukan MLM yang abal-abal, ini bukan judi, ini bukan togel, ini betul-betul kita menganalisa yang namanya pergerakan aset itu sendiri. Jadi semua itu tergantung dari kalian. Oke? Jadi itu semua tergantung dari kalian untuk membaca pergerakan dari aset perdagangan itu sendiri. Oke, saya baca lagi. Menurut gua nggak oke sudah. Bang, di binary option itu kita melawan bandar ya tradingnya? Enggak. Kita nggak ada lawan trade, kita nggak ada lawan bandar, kita nggak ada lawan sama siapa. Betul-betul kita menganalisa ini, anggap aja kita masukkan duit kita investasi. Jadi contoh paling gampang untuk menjelaskan dunia trading itu gini. Contohnya kamu punya usahamu ya, anggaplah usaha apa nih, usaha kopi ya, misalnya usaha kopi yang lagi tenar. Usaha kopimu bagus, baik nih, usaha kopimu jalan, baru pengunjungmu makin hari makin naik ya, nambah 3 orang, 4 orang dan seterusnya. Terus tiba-tiba ada orang lihat kamu usahamu bagus nih, dia mau investasikan seberapa duitnya. Nah, dia investasikan seberapa duitnya, dengan timbal balik dia masukkan duit segini, baru kamu sama dia deal-dealan kira-kira setiap bulannya berapa persen yang kamu berikan untuk investormu ini. Betul nggak? Setelah hitung-hitungan ternyata makin besar, karena kita kan butuh uang banyak nih, orang investor ini kasih kita modal banyak, terus kita bisa untuk mengembangkan usaha kita. Betul nggak? Usaha kita makin berkembang, investor dapat terus uangnya karena ada deal-dealan tadi, mungkin dari penjualan setiap bulannya harus store ke investor sebesar 5%, 10% dan seterusnya gitu, atau mungkin cuman investor ini taruh di kamu namanya doang, misalnya dia produk apa gitu kan, udah kamu pakai barangku, kasih harga sedikit, karena itu namanya adalah simbiosis mutualisme ya, jadi saling menguntungkan. Jadi betul-betul kita di sini ini anggap aja kita lagi menginvestasikan uang kita tadi dengan harapan bahwa kita akan mendapatkan profit. Nah, gimana caranya untuk mendapatkan profit? Itu diperlukan yang namanya adalah, sebenarnya yang paling penting itu adalah mental. Pertama tuh mental, kedua kalian harus mental itu penting, karena kalian dari mental itu kalian bisa memanage emosi kalian. Karena kalau kita emosi itu konteksnya bisa positif bisa negatif ya. Jadi di sini emosinya lebih emosi emosional, emosi psikis kalian itu saat trading. Contohnya kalau kalian punya uang 1 juta, anggaplah 1 juta ini uang gaji kalian, baru kalian masukkan dengan harapan ingin menjadikannya jadi 1.500.000. Ternyata pas kalian masuk tanpa persiapan, tanpa belajar, tanpa tahu seputar trading, uangnya habis. Itu kan kalian jadi emosi, jadi marah. Wah, uang saya diambil gini-gini bla 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 bla. Kan nggak begitu. Kalau kamu memang jago, memang hebat, misalnya memang memang betul-betul betul-betul paham, kamu nggak bakalan marah sama uang yang kamu hilangkan itu. Tapi kamu pasti marah dengan kenapa kamu buka posisi di saat yang salah, kenapa kamu nggak tahu ini dan segala macamnya. Jadi begitu ya. Bang, kompensasi sudah. Bang, waktu trading terbaik itu kapan ya? Katanya hari Sabtu dan Minggu itu waktunya nggak bagus untuk trading. Kenapa Sabtu dan Minggu tidak baik waktunya? Karena itu Sabtu dan Minggu yang bisa kita dagangkan hanyalah mata uang cryptocurrency. Jadi kayak Euro USD, Euro JP dan lain-lain ini nggak bisa karena itu adalah hari libur. Jadi kamu harus tahu zona trading ya. Zona trading itu ada 3 mata waktu. Pertama waktu dia ikuti Amerika, kemudian ikut waktu Eropa, dan kemudian ikut waktu Asia Pasifik. Jadi nanti di Eropa buka, selang beberapa jam lagi yang di Asia Pasifik buka, nanti Eropanya tutup, Asia Pasifik tetap buka, di Amerikanya buka. Jadi gitu ya. Dan Sabtu Minggu itu tidak ada yang namanya perdagangan apapun ya. Sabtu Minggu ya untuk liburan. Tapi cryptocurrency itu selalu berjalan 24 jam. Ada yang bilang trader lain gitu bang. Wah nggak tahu, mungkin broker sendiri dapat fee-nya dari mana bang. Menurut gue sih imbang ya, semakin besar risiko ya semakin besar keuntungan. Broker sendiri dapat fee dari mana? Nah ini tadi sudah saya jelaskan padahal seputar tentang simpelnya investasi. Jadi anggap aja binomo ini warung kopi tadi, baru kita ini investornya. Nah disitu dia mengolah uang kita yang kita masukkan tadi,
dia nggak ngambil ya. Jadi sistemnya itu sama kayak bank. Kalau kamu tahu bank, kenapa pas kamu masukkan 1 juta, tapi pas kamu ngambil 1 jutanya kembali di ATM kamu nggak bisa, karena itu ada hitung-hitungannya sudah. Jadi begitu. Jadi gitu ya. Jadi betul-betul saya mohon sekali lagi untuk teman-teman yang subscribe channel ini untuk apa ya? Untuk buka matanya lagi biar lebih jelas, lebih paham bahwa sebenarnya di trading itu semuanya adalah kalian sendiri yang apa ya? Maksudnya apa ya? Maksudnya kalian sendiri yang menentukan nasib kalian. Jadi kalian ini semua itu di tangan kalian. Nah, kenapa alasan saya bikin channel YouTube, mungkin ada trader-trader lain yang buka juga YouTube, itu sebenarnya karena zaman kita digital, kita dengan mudahnya bisa berkomunikasi lewat Facebook, WhatsApp, dan lain-lain ya. Dari HP pun kita bisa di mana aja. Kalau dulu kan susah, kalau sekarang kan mudah. Kenapa saya pilih platform YouTube ini? Biar kalian lebih jelas, biar kalian lebih lihat lagi seputar trading. Saya cuma bisa menge-share apa yang saya alami, dan kalian sendiri mungkin bisa ngambil poin-poin plusnya aja. Kalau yang minusnya nggak usah, karena saya di sini berbagi gratis dan sangat mudah ya untuk untuk kalian itu bergabung gratis. Sebenarnya nggak gratis sih, kalau kalian sadari, kalian bergabung, kalian subscribe channel ini, kalian nonton video saya itu nggak gratis, karena ada yang namanya kuota, ada namanya waktu kalian yang terbuang karena nonton. Itu kan nggak gratis, ada yang dibeli, ada yang dibayar. Nah, walaupun nggak melulu tentang uang, tapi kan kalian bayar dengan waktu kalian dan lain-lain kan. Dan gitulah kurang lebihnya ya. Oke, Bang. Terima kasih ya, Jens Wilson, telah semangat untuk nonton live streaming saya. Saya hargai itu karena saya juga pingin untuk tetap eksis di dunia ini, di channel YouTube ini. Karena semakin banyak kalian bergabung, di subscribe aja. Saya nggak harus menyuruh kalian untuk trading, di subscribe aja. Saya cuman di sini kita tukar pikiran, saya edukasi kalian tentang dulu trading, biar orang-orang Indonesia lebih paham lagi tentang trading, bahwa trading itu tidaklah seburuk dan tidaklah sejelek yang orang-orang biasa katakan. Karena kebanyakan orang-orang yang ngomong itu jelek, orang-orang itu ngomong penipuan, karena ya tadi saya bilang, dia masukkan deposit banyak-banyak, kalah terus, dia salahkan aplikasinya. Itu dia orang-orangnya. Jadi belum terbuka, belum open minded. Saya nggak bilang semua orang Indonesia belum open minded, tapi kebanyakan orang-orang selalu mengejudge bahwa seolah-olah dirinya dia yang paling benar dan orang lain yang salah. Itu yang kurang baik ya untuk orang Indonesia. Padahal kan kita tahu sendiri, contohnya kayak mata koin itu ada dua sisi. Jadi kita nggak bisa dong kita cuma lihat sisinya yang satu, kita juga harus lihat sisi yang lain. Sama juga ada hubungan, ada wanita, ada laki-laki. Kedua orang ini kan pasti punya cerita masing-masing di setiap hubungan. Jadi kita nggak bisa cuma lihat satu sisinya aja. Jadi kita hanya bisa memposisikan diri kita di tepinya kalau kita lagi dalam suatu cerita atau pembahasan yang melibatkan dua orang atau dua sisi ya, sisi kanan dan sisi kiri, anggapannya begitu lebih mudahnya. Karena itu semua yang nilai kalian diri sendiri, karena kalian cuma pendengar, kalian bukannya mengalami. Jadi kalian nggak bisa yang namanya ambil set ini atau set ini, harus dengar dua-duanya, baru kalian mungkin simpulkan sendiri yang mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi saya tentu saja dua sisi ini nggak mau dong bilang ini paling baik, ini paling baik. Pasti ada aja yang dibilang baik dan buruk ya. Tuh. Oke, kita masuk lagi ke perdagangannya. Lumayan lah, lama lah saya berbicara tadi. Karena tadi saya senang ada pertanyaan, jadi saya senang ya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Itu kita masukkan 2 kali ke bawah. Itu saya sangat hargai. Makasih Bang ilmunya, semoga makin gede channelnya, kita dapat webinar gratis. Sama-sama. Untuk Mr. Corner, saya juga harap, saya nggak pernah ya di sini saya doakan semoga kamu kalah, semoga kamu loss, semoga kamu ini bla bla bla, nggak ada. Saya di sini betul-betul mencoba untuk mengarahkan teman-teman, ini loh caranya loh, ini loh caranya loh, ini loh yang gini loh, ini loh gini. Jadi betul-betul saya nggak ada yang jerumusan kalian untuk yang salah ya. Saya lihat di sini ada yang tidak senang channel ini, 1 dislike ya, nggak masalah, itu hak kalian. Jadi contoh di sini ada orang, saya lihat di sini ada 6 orang yang like live streaming ini, tapi ada 1 orang yang nggak like. Dan kita kadang-kadang manusia itu
dari 1000 kebaikan, satu kali kita jahat, 1000 ini langsung runtuh. Kita lupakan semua kebaikan orang ini. Kita fokusnya sama yang jelek. Itu kurangnya orang Indonesia tuh gitu menurut saya. Karena saya sudah pernah yang namanya mengemban ilmu di luar. Saya pernah juga keluar negeri yang ibarat kata ya agak lama lah untuk ibarat kata saya keluar negeri itu kurang lebih 3 tahun lebih saya di luar. Nah itu orang Indonesia tuh kayak gitu. Kita dari semua kebaikan kita yang kita lakukan, tapi orang pasti ingat tentang kejelekan kita. Ya mau gimana lagi, masih jauh lah namanya dari kita yang dari negara berkembang, kita negara berkembang sama orang-orang dari negara maju. Jadi makanya kalau kita di negara ini ya lebih kompleks masalahnya karena kenapa kita nggak bisa bersatu, karena yang satu bilang punya dia paling bagus, yang dua bilang punya dia paling bagus, pas mereka ditemukan mereka kelahi, saling menjelek-jelekan. Padahal kan mudahnya, kenapa kamu nggak bilang punya dia bagus juga, punya mau bagus juga, dua-duanya bagus, ya sudah tinggal masyarakat milihnya gimana, kan gitu. Kenapa nggak bilang ini bagus, dua-duanya bagus, kan selesai urusan. Kalau mau lebih enak lagi ya usah diurusin dua-duanya, simpan masing-masing aja begitu. Loss profit transparan, ya itu betul, loss profit transparan ya betul, karena live streaming ini betul-betul kelihatan ya, betul-betul di sini ini saya gerakan di sini karena lihat ini mau saya tuh betul-betul saya main sendiri tuh, masuk sudah tadi ya, dapat profit lumayan karena tadi kita loss 53 kali kalau nggak salah sama 100 tadi. Baru kita coba untuk kembalikan lagi dan ternyata berhasil karena mengikuti tren. Nah ini bagus ya si Devia, makanya saya bilang kalau teman-teman seorang trader bisa langsung mabar sama saya, karena saya lihat di platform Binomo sekarang lagi stabil, nggak kayak kemarin itu maintenance agak bikin kita susah ngebaca, tapi ini sekarang lagi stabil dan bagus untuk teman-teman untuk terabar bersama saya. Betul-betul saya nggak tutup-tutupi, oh jangan lihat ini, enggak, betul-betul karena sendiri saya masukkan duitnya berapa, menitnya ke berapa, naik atau turunnya kalian sendiri, jadi betul-betul ya. Bang, aku sudah nonton, tapi kenapa masih percaya trading ini jadi sukses ya? Sebenarnya gini ya, menurut saya bagus pikirannya karena bilang trading ada yang sukses, tapi gini bro, kita kan hidup nggak di dunia maya, ini kan anggapannya ini dunia maya ya, anggapan ini dunia maya. Contohnya kayak kita punya usaha all shop gitu, kita kan jualan barang, terus kita nggak ada melakukan jual belinya secara langsung, kita nggak ketemu verbal, kita kan non verbal itu jadinya, jatuhnya non verbal, jadi cuma lewat HP, lawan HP, cicet deal, barangnya terjual, barangnya terbeli. Nah sama juga di sini, kita masuk investasi dan bla 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 bla, antara profit dan loss. Menurut saya ini memang betul jalan sukses kalau kalian paham tentang trading. Jadi butuh banyak riset, butuh banyak belajar, butuh banyak baca literasi supaya kamu pikirkan tadi bahwa trading ini adalah yang sukses, bisa betul-betul sukses buat dirimu. Pertama itu karena saya selalu menyarankan kalau memang kalian ingin masuk trading, ya silakan, monggo, tapi ingat kalian punya di dunia nyata juga, kalian bisa melakukan sesuatu di dunia nyata yang lain. Contohnya kalau kalian punya lahan kosong, menyangkul, tanam sesuatu, atau kalian punya duit sedikit, punya lahan kosong, kalian bisa bangun sesuatu, rumah kontrakan, atau rumah kosan, atau sejenisnya. Jadi berseimbang. Jadi semakin banyak tempat yang kalian garap, mau di online, mau di dunia nyata, jadi tiap bulannya kalian bisa juga mendapatkan penghasilan yang baik. Jadi gitu. Punya tempat request web atau apa gitu buat belajar strategi trading. Sebenarnya untuk belajar strategi trading saya lebih saya lebih banyak itu baca di bukunya si Warren Buffett, itu bagus untuk dibaca. Terus juga saya kebanyakan baca literasi dalam bahasa Inggris, soalnya kalau bahasa Indonesia kadang-kadang nggak terlalu sebanyak orang yang bahasa Inggris ya, tapi ada juga yang sudah ditranslatekan, tapi kadang-kadang enaknya bahasa Inggris biar lebih paham, dan itu juga melatih kita untuk lebih paham lagi bahasa mancanegara, bahasa luar. Dan untuk webnya sendiri sebenarnya banyak ya, karena kamu ketika ya tentang seputar, nggak mungkin lah nggak ada yang saya sudah lupa ada satu tempat yang menurut saya bagus banget untuk dipelajari tentang dunia trading. Situ bagus karena dijelaskan detail,
sejarahnya dan lain-lainnya, dan bagaimana perkembangan trading dan bagaimana pergeseran trading yang dulunya cuma forex sama stock market sekarang sudah masuk ke cryptocurrency. Di situ banyak banget, dan tentu saja itu semua gratis kalian dapatkan karena hanya bermodal. Sebenarnya nggak gratis sih, sebenarnya itu bayarnya bayar pakai waktu kalian yang terbuang untuk kalian baca dan mengetahuinya dan lain-lainnya, buang tenaga kalian juga. Oke, di sini dia reverse kan, lihat. Oh, tadi ada pertanyaan, gimana caranya bang, cara lihat candlenya balik arah gimana bang? Wah, ini sangat mudah ya. Makanya saya kenapa pakai strategi yang menggunakan moving average dan parabolic sharp. Di sini sangat terlihat banget. Di sini kamu lihat dia turun. Ini trennya turun berarti. Kalau dia di atas ini, berarti ini turun. Tapi kalau sudah di sini naik, karena di sini set turun terakhir, lalu dia buka posisi baru untuk ke atas. Ini adalah untuk membaca ya trennya itu gimana. Coba kita masukkan ya. Kita apa aja, coba ke atas, pilih. Jadi begitu ya kurang lebih untuk mengetahui kapan tren itu berbalik, kapan dia tetap stay atau sejenisnya. Dan saya akan jelaskan lagi, mungkin teman-teman yang masih belum paham sedikit, saya bilang nggak semuanya orang tidak paham, tapi saya ingin juga jelaskan lagi, mungkin untuk reminder teman-teman, pengingat. Jadi untuk kalian lihat tren, jadi kalian lihat di sini ya, saya ambil di sini. Ini adalah tren di mana dia turun. Kalian lihat sendiri di sini ada 2 candle, dia hampir sejajar, dan habis ini candle selanjutnya berada di bawah. Nah, ini adalah tren dia turun, terus di sini masih turun. Di sini dia turunnya terakhir sudah. Karena di sini sejajar lagi yang bawahnya, kemudian dia pergi ke atas. Kalian di sini, habis di sini dia turun lagi, ini tren turun lagi, sampai sini, ini adalah tren turun, baru dia boleh balik arah lagi, pergi ke atas, turun lagi ternyata sedikit, baru naik, dan naik ke sini, dia turun sedikit, karena lihat lagi, ini turun ya, anggapannya walaupun sedikit, baru dia naik, ini masih naik, ini turun lagi, ini naik lagi, ini turun lagi, naik, ini turun, ini baru naik, dan ini sekarang turun lagi, set, karena ya turun, dan ini naik nih, harusnya naik ya, tapi ada kemungkinan juga turun karena kalian sendiri harganya masih turun. Coba kita posisikan, jangan kita masukkan dia aja 4 ini lah ya. Oke, sudah turun, kita tunggu aja. Saya baca lagi Cockroach Loss Bang. Oh ya, Bang Bondol sudah tahu, teman saya itu. Abang bisa cerita sedikit bang perjalanan abang awal trading dan abang pernah rugi di awal. Untuk cerita sebenarnya mungkin kamu orang baru bergabung juga di channel ini, karena sudah di awal-awal banget, kayaknya hari-hari 1, 2 hari, 3 hari awal live streaming itu saya ceritakan pengalaman pribadi saya terjun ke dunia trading. Itu awalnya saya hanyalah seorang mahasiswa, ya mahasiswa biasa aja. Terus ada teman saya ngajak, ada nih, kira-kira di sini kita bisa nih menghasilkan duit. Baru saya kan pertamanya nggak percaya, loh gimana caranya nih kita menghasilkan duit dari dunia trading atau dari internet lah anggapannya waktu itu. Baru dia jelaskan kayak gini. Terus saya mencoba masuk. Saya nggak masuk langsung ke aplikasinya, saya nggak masuk langsung ke aset perdagangannya, tapi saya masuk untuk mempelajarinya. Baca sini, baca pengalaman orang yang berhasil, baca orang pengalaman yang nggak berhasil, jadi semuanya saya baca, saya pelajari, saya pahami. Terus satu titik di mana saya sudah yakin juga untuk kayaknya bisa nih, saya coba dulu. Saya coba masuk, main sampai ada suatu ketika di mana saya merasa, wah ini kayaknya saya dibodohin nih sama teman saya. Kenapa saya dibodohin? Karena saya pas awal-awal masuk tuh betul-betul kayak kok kalah terus. Tapi teman saya bilang jangan dulu stop, coba kamu baca lagi, terus kamu berlatih lagi langsung ke dalam asetnya, tapi jangan langsung masuk ke anunya, kamu pelajari aja dulu pergerakannya kapan, ini asetnya begini dan begini, pelajari lagi, betul-betul awal-awal tuh hancur-hancuran. Dan kemudian timbul di mana saya kayak paham nih, karena sudah kebiasaan lihat set aset perdagangannya bergerak, saya lihat, oh ini kayaknya nih. Dari situ titik balik, kemudian saya mencoba mengkombinasikan beberapa pelajaran, indikator-indikator dari orang-orang. Saya coba masukkan ini, sampai akhirnya saya ketemu dengan strategi atau indikator atau
apapun itu di awal-awal itu yang sekiranya fit sama diri saya, dan ternyata itu sudah mulai mendapatkan profit. Dari situ pelan-pelan, betul-betul profitnya pelan ya. Untungnya cuma 10.000, 15.000, untung 5.000 pernah, untung wah betul-betul hancur-hancuran. Bayang aja sih mahasiswa uangnya nggak banyak ya. Tapi di situ saya belajar, nggak berhenti, dan akhirnya saya bisa menghasilkan di sekarang ini kalian sendiri seginilah hasilnya. Wah ternyata kita loss, ternyata kita di sini terkena ya, bukan terkena di sini kalian lihat, ternyata dia sudah reverse di sini ke atas bergeraknya. Tuh kurang lebihnya begitu ceritanya. Jadi untuk deposit pertama saya selalu bilang saya cuma masukkan 500.000, dan itu butuh waktu sekitar 3 bulan untuk sampai ke poin yang namanya 800.000. Jadi cuma 300.000 saya bayangkan itu betul-betul loss, sampai tinggal 50.000 saya coba lagi, pas lihat naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik. Wah, sampai habis itu setelah paham banget, lama-lama penghasilannya mulai stabil, masuk terus, profit terus. Ya sebenarnya pengalaman sih yang mengajarkannya, penting banget pengalaman itu. Kita lihat semuanya aset-asetnya, ini masih turun, jadi tunggu dulu, kita tunggu posisi yang mantap, kita open posisi sini. Kita akan coba masukkan sebesar 2,5 ya. Oke, masukkan ke atas. Kita coba. Pertama sudah saya jelaskan pertama kali deposit itu berapa uang yang saya keluarkan, kurang lebihnya begitu. Jadi betul-betul naik turun ya, pasang surut, profit loss, profit loss. Sudah kayak yakin banget ini benar gini. Wah, sudah banyak lah pokoknya. Makanya ada, kalau kalian lihat, ada kalau di forex sama market itu dibutuhkan banyak layar kalian untuk masuk ke perdagangan tuh, banyak layar. Kayak satu ini untuk di sini, betul-betul kita tuh lihat sampai ada 9 sampai 12 layar itu mata uang yang diperdagangkan. Itu penting karena kalian bisa menganalisa kira-kira di sini geraknya gimana, open di sini atau di sini atau di sini, itu penting. Terus apalagi ya, untuk yang kalau binari agak mudah karena kita berdagangan dalam waktu yang singkat, nggak sampai, kita nggak long term ya, di sini short term aja, betul-betul pendek banget kita berdagangnya, nggak sampai long term, nggak long term, betul-betul short term, cuman 5 menit, 3 menit, 1 menit, 2 menit, 30 detik, paling banter berapa sih orang main di binari, 15 menit paling lah. Nggak bakalan sampai 1 harian tuh, nggak mungkin di orang binari main kayak gitu, karena di binari itu pergerakannya sangat gila-gilaan, cepat, naiknya cepat, turunnya cepat, profitnya banyak cepatnya juga, lossnya juga banyak juga. Jadi begitu ya. Ternyata di sini kita lihat, tunggu aja. Kenapa tadi saya pilih ke atas? Kenapa pilih ke atas, Bang? Saya berpikir ini adalah batas bawah. Karena di sini yang saya gerakkan mouse ini adalah batas bawah dari support. Terus di sini saya berpikir ini adalah batas resistensi atas. Dengan harapan saya di sini harga bakalan naik ke atas. Ternyata di sini dia masih malu-malu, dan ternyata dia buka posisi tetap turun ke bawah. Kita tunggu aja, kalau ini masih turun ke bawah, kita coba untuk kompensasikan ini 500, dan kita open posisinya. Nah, ternyata ini berapa detik tadi nih? Berapa menit? 49 detik, salah ya, harusnya tadi 2 menitan saya, tapi saya terlalu kecil, nggak masalah lah, udah kurang lebihnya begitu. Kenapa nggak main di Olim juga, Bang? Semakin banyak yang kita berdagangkan, semakin bingung juga kita untuk menyesuaikan diri, walaupun memang sama, tapi mending kita tetap fokus satu dulu. Sama juga kayak kalian mengejar cinta nih, kan kebanyakan laki-laki semua di sini. Kayak kalian punya apa, secret admirer gitu, misalkan punya gebetan yang kalian incar-incar,
kan nggak mungkin kalian buka-buka cabang sana sini. Jadi fokus kalian cuma ini. Tapi mungkin ada orang yang bisa bagi-bagi fokusnya, tapi karena dia bagi-bagi ke sini, cintanya bakalan terbagi-bagi juga. Tapi kalau kalian fokus satu aja dulu sampai dapat berhasil dulu, baru kalian biar klub gitu. Kalau tapi banyak gitu, nanti fokus kalian terpecah-pecah gitu ya. Jadi saya jelaskan. Oke, ternyata dari kompensasi tadi berhasil. Kalian lihat sendiri teman-teman, ternyata trennya tetap ke bawah. Trennya ke bawah karena di sini masih, kalian lihat, belum ada dia tanda-tanda bakal ke atas ya. Di sini kalian lihat sendiri masih tetap ke bawah, dan juga di sini ya masih tetap ke bawah. Dari moving average juga aset perdagangannya sekarang berada di bawah. Terus paraboliknya juga di atas masih tetap masih ke arah ke bawah. Kalau begini kita coba lagi untuk masukkan lagi sedikit. Coba sekarang kita masukkan di 53 ya. Saya masukkan di 53 aja. Oke, saya masukkan di 53 dengan asumsi bahwa harga akan tetap meluncur ke bawah mengikuti tren yang terjadi di sini. Tapi terkadang juga bisa dia berbalik arah. Nah, itu yang kadang-kadang kita yang namanya terkena false signal yang salah. Jadi tidak menutup kemungkinan kita mendapatkan false signal. Dan itu yang kadang-kadang orang-orang bilang tergocek. Padahal itu bukan tergocek. Lebih tepatnya kita kena yang namanya false signal. Signal salah. Oke, terima kasih yang telah bergabung ke live streaming YouTube ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tidak ada tidak bosan-bosan saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman karena meluangkan waktunya. Kalian ini namanya bayar ya. Kalian buang-buang waktu kalian untuk nonton ini, dan saya harap semoga ilmu yang kalian dapatkan itu berguna untuk kalian. Tidak ada namanya saya pingin kalian rugi. Di sini saya betul-betul ingin kalian untung. Makanya untuk mengapresiasi teman-teman semua di sini, kita punya target untuk mencapai 11.000. Sampai sekarang masih 10.700, belum naik-naik. Saya ingin untuk bantu teman-teman untuk mencapai yang namanya 11.000 untuk di bulan ini. Kita 11.000. Dan untuk teman-teman, kemarin saya ada open pembicaraan untuk mengadakan giveaway. Ya kan, ada yang mau giveaway itu kemarin, ada yang minta pulsa, ada yang minta rumah, ada yang minta laptop, ada yang minta HP, ada yang minta motor secara spesifik. Minta kemarin kalau nggak salah itu Yamaha atau Kawasaki tuh, M1 tuh. Wah, banyak lah pokoknya gini deh. Tapi kita lihat dulu apakah ini mencapai 11.000 atau enggak untuk di bulan ini ya. Baru kita akan mengadakan giveaway. Tapi saya sudah terima masukan teman-teman semua. Itu akan menjadi bahan pembelajaran saya. Kira-kira bakalan memberikan giveaway apa? Tentu saja hanya untuk orang-orang yang setia dan selalu sharing-sharing pengalaman pribadinya juga di channel YouTube ini. Dan di sini kalian lihat, saya jelaskan lagi sedikit. Di sini indikasi mengatakan dia akan bergerak ke atas, tapi ternyata dia turun lagi. Nah ini momen menentukan, masih tetap di sini. Indikasinya ini kecil banget ya, ini doji, kecil sekali doji. Ini ketemuan doji, ini doji. Jadi ini terkadang kenapa itu karena dalam waktu yang bersamaan ada orang pilih atas sama pilih bawah ya. Jadi dia kayak aset perdagangan itu kan berpengaruh semuanya itu. Jadi gitu. Bang, saran gua bikin konten juga bang, buat pedoman kalau misalnya orang-orang cari resensi. Bikin konten juga bang. Konten apa ini? Konten apa maksudnya? Mau di vlog, bikin vlog? Saya nggak bisa bikin vlog. Jangan bikin vlog ya. Saya nggak tahu itu kalau vlog-vlogan itu apa ya. Kalian pasti bingung lah. Apa yang mau dilihat dari kehidupan saya setiap hari bangun jam segini? Saya ngapain aja kan nggak harus kalian tahu lah. Tapi kadang-kadang orang tuh senang ya lihat orang-orang kayak gini. Saya juga bingung sama orang-orang Indonesia terutama. Kok senang gitu lihat-lihat kegiatannya orang. Contohnya ada yang kayak apa ya? Bukannya apa, kalian kalau kalian sadarin orang-orang yang kalian subscribe mungkin di sini senyum-senyum, mungkin dia punya masalah juga pribadinya. Jadi sebenarnya kenapa kita di sini mencoba untuk yang terbaik? Karena pingin juga kita nge-share ini loh diri saya begini. Saya kan nggak mungkin branding diri saya orang susah, saya orang nggak mampu, saya orang yang bla 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 yang konotasinya negatif.
Tapi orang-orang pasti branding dirinya saya sukses dan bla bla bla. Tapi kalian pasti agak susah untuk mencari lebih tahu lagi kira-kira orang ini dulu gimana. Nah itu kadang-kadang dari fasenya dia berada di sini kalian nggak tahu fase dia waktu di bawah tuh gimana. Ya itu dah terkadang saya juga kurang paham. Orang-orang tuh selalu pingin orangnya tuh kelihatan ceria terus, padahal kalian tahu sendiri orang-orang itu cumalah manusia dan dia punya pasti permasalahan masing-masing. Strategi trade aja bang, sudah kan saya buka buat kontennya tuh strategi. Saya sudah ada beberapa rekam video, tunggu aja di channel YouTube ini ya, nanti saya akan upload, tapi lihat waktunya juga kapan. Kemarin untuk teman-teman saya baru juga upload itu tentang penggunaan strategi apa ya kemarin saya lupa lagi. Saya lupa sendiri video saya apa saya kemarin upload. Mungkin ada yang tahu apa kemarin saya upload itu? Kalau yang tahu sih pasti subscriber saya. Kalau nggak salah tentang penggunaan, oh iya, indikator parabolik ya. Saya memberitahukan tentang indikator parabolik. Jadi begitu ya. Jadi saya mau upload video baru tentang indikator parabolik yang dimana kalian lihat sendiri. Sekarang saya menggunakan indikator parabolik. Saya coba lagi lihat potensi-potensi di tempat lain. Di sini trennya turun. Kalian sendiri, kita lihat lagi tempat lain. Pokoknya terus-terus saya lihat. Kira-kira yang mana yang fit, yang kalian pasti yakin harganya akan bergerak sesuai dengan keinginan kalian. Cari-cari lagi dulu terus. Oke. Di sini itu ini wah dia naik, kita coba di sini ya. Kita coba 86 asumsi. Oke, kita akan open posisinya sekitar ya tambahkan 1 menit 45 detik. Oke. Konten. Abang jadi mentor saya secara jarak jauh. Terima kasih. Manajemen atau apa aja sekitar trade bang. Ya sudah, saya sering juga di live streaming ini kan paling gampang nih saya lihat gimana cara saya memanage keuangan saya sendiri. Bang, saya jadi terinspirasi bang dengan abang cerita tadi, jadi semangat selalu trading dan keubah mindset saya tetap semangat bang, bikin video YouTube dan live streaming pasti bermanfaat. Amin ya. Tentu saja saya pingin juga ini untuk kemakzulan umat yang baik, kemakzulan bukan ya, saya bukan orang muslim jadi saya takut salah ngomong, intinya untuk kebaikan umat ya, kemaslahatan ya, bukan kemakzulan, kemaslahatan umat. Sebenarnya kan nggak masalah kan, agama apapun untuk belajar agama yang lain dan tidak menjatuhkan agama yang satu dan agama yang lain. Iman-imanmu kita hargai, iman-imanku tolong dihargai juga, tapi kita tidak bisa bilang kayak gitu ya, kan kita sendiri masih, tadi saya bilang kita masih negara berkembang, jadi masih untuk menuju kemajuan masih agak, ya saya doakan cepat lah ya, biar kita enak cuy kalau kita semuanya maju, pola pikir kita terbuka, oh itu pasti enak banget hidup di Indonesia. Soalnya kita ini sudah ibarat kata saya keliling-keliling juga lumayan beberapa negara, saya rasakan memang Indonesia ini yang paling terbaik, cuman kurangnya tadi aja toleransinya aja, itu sih menurut saya pribadi. Soalnya kalau dipikir-pikir kita agak, saya nyentil sedikit ya untuk masalahan kebinekaan di Indonesia ini, biar teman-teman juga agak terbuka juga, atau mungkin di sini punya pengalaman pribadi atau cerita pribadi atau pandangannya sendiri, boleh kita sharing. Jadi saya agak nyentil sedikit tentang kebinekaan. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya contohnya di sini ada rumah ibadah, masjid, di sini ada gereja, kita coba dua ini dulu, terus kedua ini saling berkesinambungan. Umat dari sana ngebantu umat yang di sini. Contohnya kalau di sini di gereja ini ada kegiatan keagamaan atau doa-doa apa, umat muslimnya datang atau tegur sapa, dan sebaliknya juga. Contohnya kalau orang muslimnya lagi sholat Jumat atau apa, kita juga yang non muslim atau Kristen atau agama apapun juga untuk sharing-sharing, terus mengadakan dialog mungkin setiap minggunya atau setiap bulan sekali atau 3 kali, mengadakan dialog, panggil masyarakat si A si B, adakan dialog. Sebenarnya karena kita gini, kalau kita cari kebenaran dari sesuatu yang kita anggap benar, terus kita memaksakan sesuatu itu kita anggap itu benar tapi kamu paksakan ke orang lain,
itu nggak akan bisa ketemu. Jadi mending masing-masing aja. Kalau saya anggap ini punya saya sudah benar, ya sudah, imani aja punyamu. Tapi tetap ingat, kita hidup di dunia ini bersama masyarakat, bersama manusia, hewan, tumbuhan, semuanya kita jaga, karena semua itu ciptaan Tuhan. Karena semua agama pasti bilang Tuhan itu cuma satu, cuman cara-cara kita aja untuk bersyukuri atau berdoa atau beribadah kepadanya aja yang berbeda. Kok saya selalu pegang teguh gitu sih, jadi saya nggak ada pikiran yang namanya si A lebih baik, si B lebih baik, dan seterusnya. Saya bilang saya percaya sama saya, diri saya, tapi saya dengan teman-teman yang lain juga menghargai sekali. Jadi tidak ada yang namanya saya bilang, wah kamu tuh digini bla bla, enggak. Karena kita tahu untuk menjaga perasaan orang kan susah. Kadang orang mungkin candaannya begini nggak masuk, tapi sama teman yang sudah lama sama kita masuk. Tapi juga teman-teman yang lama juga kadang-kadang ada juga batas-batasannya untuk kita bercanda. Jadi gitu ya, sekitar begitu aja untuk Bang. Tadi saya parabolic sama moving average-nya dipakai berapa ya? Mantul buat analisanya, thank you. Untuk parabolic itu simple, tapi kalau moving average saya bikin 20 sama eksponensial ya. Jadi gitu ya, kurang lebih. Jadi janganlah bilang punya saya lebih baik, punya kamu buruk. Contohnya aja, dosalah kamu menyinggung keimanan. Contohnya nih, kamu bilang, wah ini kamu punya sepeda. Wah, sepedamu jelek, punya aku bagus, cepat, gini-gini, remnya bagus. Baru di satunya bilang, enggak lah, ini kan memang gayanya begini, bla 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 bla. Wah, malah kelahi. Kenapa nak bilang, wah sepedamu bagus? Baru pasti orang itu dengan spontan dari alam bawah sadarnya bilang, iya kok, makasih ya, sepedamu juga bagus. Baru kalian bersepedahan berdua gitu, dan sama-sama sehat, hubungannya sehat, semuanya baik. Betul, simple. Tapi kadang-kadang orang nggak sampai ke situ. Bang, dari Ambon, halo, dari Ambon, terima kasih. Berapa tahun abang trading, jam terbangnya nemu teknik banyak ya. Jadi untuk menemukan teknik-teknik begini, itu sebenarnya kita, ya contohnya gini, kayak kalian subscribe channel saya, mungkin kalian juga subscribe channel yang lain, baru kalian kombinasikan, atau mungkin kalian coba ini dulu, baru kalian coba sana, baru kalian bisa menemukan. Jadi contohnya kita kayak, ya ambillah contoh, kita sekarang ini kan hidup di zaman modern. HP, semuanya bla 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 bla, itu kan adalah sesuatu hasil dari masa lalu. Di masa lalu juga orang itu pasti kan melakukan eksperimen, ditambahkan ini sama ini, jebret, jadinya ini. Ditambahkan ini sama ini sama ini, jadi tiga produk, jebret, jadi satu produk baru. Jadi sama juga di dunia trading, penerapannya juga sama. Coba sana, coba. Jadi banyak eksperimen, karena dari eksperimen itu kalian akan menemukan titik di mana diri kalian ini fitnya di mana. Kira-kira wah saya masuknya di sini nih. Nah itu yang menemukan kecocokan, menemukan kesinkronan itu cuma diri kalian. Kalau saya di sini merasa teknik dan strategi ini cocok buat saya, dan saya berharap juga, saya mengira karena ini betul-betul simple, mungkin teman-teman juga bisa melakukan teknik atau strategi yang saya gunakan. Berapa tahun abang trading jam nemu? Jadi banyak ya, banyak banget, bahkan sampai sekarang tetap masih belajar. Tidak ada namanya henti untuk belajar, karena ilmu itu tidak ada hentinya. Sampai kamu meninggal pun ilmu itu tidak ada matinya, karena semakin kamu cari lebih dalam, kamu lebih dalam lagi, kamu gali terus, semakin banyak tabir yang terbuka, semakin kamu ingin tahu lagi. Awal kenal trading gimana bang? Awal kenal trading tadi sudah saya jelaskan, dikasih tahu teman, dan teman saya itu ya bondol trader. Kalau bagi yang tahu, dia itu teman saya. Terus lancar, pasti pahit dulu dong. Nggak mungkin tiba-tiba masuk, tiba-tiba langsung sama juga. Saya sudah bilang tadi, contoh simpelnya kayak kamu jatuh cinta atau kamu suka sama seorang wanita, pasti perjuangan kamu susah kan. Nggak mungkin tiba-tiba wah gini set langsung diterima, kan nggak mungkin. Kalau kamu keterima pasti kamu paling cuma untuk main-main aja, tapi kalau untuk serius itu pasti jatuh bangunnya sampai tiba di titik dimana semuanya klop, semuanya baik, begitu ya. Bang, boleh nggak saya setiap live streaming abang sharing-sharing, tanya-tanya abang? Boleh dong, tentu aja boleh. Saya memang di sini
fokusnya untuk sharing-sharing, tanya-tanya. Kalau masih ada yang apa sambil ngomong, saya lihat juga anunya, aset perdagangannya, dan memberikan apa ya, gambaran gini loh caranya untuk open posisi buy atau sell. Dan di sini sudah kita lihat ya, tadi saldo saya itu kalau nggak salah 70 100 sekian ya, sekarang 70 300 ya. Jadi naik lah 150 ribu, 150 dolaran, lumayan lah ya dari 1 jam trading. Oke ya, ini sudah 1 jam saya menemani teman-teman semua. Sebenarnya saya pingin untuk terus live streaming, tapi kalian tahu saya juga punya kehidupan nyata yang harus saya jalankan. Jadi kalau saya live streaming terus berjam-jam di sini kan juga yang lainnya nggak tapi saya usahakan setiap hari Senin sampai Jumat melakukan live streaming ini karena saya tahu banyak yang menunggu dan menantinya. Walaupun ada juga yang apa sih nggak penting, tapi saya nggak peduli. Saya di sini untuk hadir untuk teman-teman yang peduli aja, dan untuk teman-teman yang ingin mendengar aja. Jadi untuk yang nggak mau dengar ya silakan, nggak mau dengar itu nggak masalah, itu urusan Anda. Saya cuma untuk teman-teman yang ingin mendengar aja. Jadi terima kasih untuk semuanya yang telah datang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias sampai Pulau Rote. Betul, Rote. Itu aja untuk live streaming kali ini. Terima kasih semuanya. See you tomorrow. Jadi jamnya akan saya kasih tahu jam berapa. Biasanya jam 8. Nanti ada di di YouTube itu ada bacaannya tuh, live streaming tinggal berapa detik lagi, berapa jam lagi itu saya akan berikan ke kalian. Makanya di subscribe channel ini sebagai bentuk aspirasi kalian. Aspirasi. Ya, itulah pokoknya. Saya bingung jadi. Untuk kalian untuk tetap mendukung channel ini dan merasa mungkin channel ini membantu kalian. Terima kasih semuanya telah hadir. See you next time, see you tomorrow. Salam trader, salam profit. Profit terus teman-teman, walaupun kalah, tetap semangat mentalnya. Oke, goodbye, dadah.